few moments later. Welcome Bogor. Nah, kelompok mana nih? Say hi dulu. Hai guys. Jadi mau masuk istana gua batu. Halo guys, jadi ini kita mau masuk istananya dulu ya. Dengar-dengar. Dari Presiden Soekarno. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada baju safari namanya. Jadi Soekarno itu sering menggunakan pakaian warna putih. Bahkan ketika Soekarno membacakan proklamasi pun juga beliau menggunakan pakaian berwarna putih seperti itu. Di sini kami menampilkan pakaian yang khas atau pakaian yang identik dari para presiden. Nanti di tempatnya Pak Harto, pakaiannya juga yang identik dari Pak Harto itu apa sih? Nanti di pakaiannya Habibie yang identik dengan Pak Habibie itu apa? Nah, itu yang kami tampilkan. Selain pakaian, di sini ada juga tongkat komando Presiden Soekarno. Nanti teman-teman bisa video detail juga di sini. Selain itu di sini yang cukup menarik ada pelatan pahlawan nasional. Jadi presiden yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu baru Presiden Soekarno seperti itu. Nah, ini ada medali-medali atau bintang-bintang jasa yang dulunya diperoleh oleh Presiden Soekarno ketika menjadi presiden. Dan yang di bawah ini yang cukup menarik juga ada peralatan kantor Presiden Soekarno dulu. Di sini yang bentuknya seperti perahu kecil. Nanti teman-teman bisa zoom juga. Itu adalah stempel atau cap zaman dulu. Kalau stempel atau cap zaman sekarang kan bentuknya kecil ya atau ramping. Tapi kalau stempel atau cap zaman dulu itu bentuknya agak besar. Terus juga ada palu, ada ini tempat menaruh map. Kemudian di pojok kiri itu ada aspek Presiden Soekarno. Karena kebetulan Presiden Soekarno dulunya adalah perokok dan gak cuma Soekarno, presiden yang merokok itu ada Pak Harto juga. Nanti di ruangannya Pak Harto ada pipa rokok aslinya Presiden Soekarno yang dulunya sering beliau gunakan seperti itu. Terus ini ada kata-kata mutiara Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ada juga, oh ya di sini ada yang belum tahu wajahnya Soekarno mungkin, sudah tahu semua ya. Nah, ini ada lukisan, oh iya uang 100.000, uangnya gede-gede ini, mesti bukan kayaknya. Ada yang udah ngerasain zamannya Soekarno kayak gimana? Soekarno lahir tadi kan 1901, beliau meninggal 1970, 54 tahun yang lalu beliau meninggal ya. Mungkin orang tua kita pun belum merasakan eranya Soekarno. Oke, silakan teman-teman kalau mau eksplor, mau ngambil saran juga. Sudah di ruangan Presiden Soeharto. Nah, ini adalah koleksi-koleksi Presiden Soeharto. Teman-teman tahu nggak, Soeharto sebelum jadi presiden itu profesi atau pekerjaannya apa? Kira-kira? Dari pakaiannya? TNI ya, atau militer. Nah, ini adalah baju militer Pak Harto. Dan pangkat Pak Harto itu adalah Jenderal Besar Bintang 5. Bintang berapa tadi Pak Harto? 5. Di Indonesia, di negara kita, itu hanya ada 3 Jenderal Bintang 5. Bahkan di dunia, itu hanya ada 6 Jenderal Bintang 5. Salah satunya adalah Presiden Soeharto. Nah, selain pakaian militer, di sini ada juga nih tongkat komando Pak Harto. Ini ada bintang 5-nya juga. Terus ini ada lencana atau medali-medalinya Pak Harto. Dan di sini yang cukup unik, teman-teman, ini ada telepon emas asli Presiden Soeharto. Selain itu, ada juga pipa rokok asli Presiden Soeharto yang dulu sering beliau gunakan. Ada juga kacamata dan ballpoint asli Presiden Soeharto yang dulunya sering beliau gunakan. Nah, ini ada kutipan kata-kata dari Pak Harto, tulisan tangan asli beliau. Anda bisa baca mungkin? Hanya sebutir pasir yang dapat kami beri untuk memperkokoh fondasi negara Republik Proklamasi. Ini adalah tulisan quotes dari Presiden Soeharto. Oke. Dan itu lukisan wajah Pak Harto. Saya rasa teman-teman pasti sebagian besar sudah tahu ya wajahnya Pak Harto itu seperti apa. Itu teman-teman silakan kalau ada yang mau dokumentasi lagi. Kalau ada yang mau... Presiden siapa? B.J. Habibie. Oke, di sini sudah ada koleksi barang-barang pribadi dari Pak Habibie ya. Dan ini ada satu set pakaian, ini asli yang dulunya sering beliau gunakan. Termasuk di sini ada sepatu kulit dan juga ada topi Panama, itu juga asli yang dulunya sering beliau gunakan. Dan di sini yang cukup menarik, ini ada miniatur pesawat. Kenapa kok di ruangannya Pak Habibie itu ada miniatur pesawat? Karena dia yang membuat pesawat ya. Salah satu pesawatnya yang terkenal ini namanya pesawat N250 Gatot Kaca. Nah, ini ada medali-medalinya Pak Habibie. Dan ini yang cukup menarik, Pak Habibie itu hobinya fotografi. Nah,
di sini ada kamera asli Presiden Habibie, mereknya Leica. Selain ada kamera asli Pak Habibie, di sini ada juga kacamata dan ballpoint asli Pak Habibie yang dulunya sering beliau gunakan atau sering beliau pakai. Ada juga CD Habibie Ainun. Barangkali ada yang pernah nonton film Habibie Ainun? Oke. Nah, ini ada kata-kata mutiara dan juga lukisan Pak Habibie. Oke. Oh ya, saya mau kasih pertanyaan nih. Ada nggak wakil presidennya Pak Habibie? Siapa? Kira-kira? Siapa nih wakil presidennya? Oke, Pak Habibie itu satu-satunya presiden yang tidak memiliki wakil ya. Pak Habibie itu satu-satunya presiden yang tidak memiliki wakil. Kalau Pak Harto itu wakilnya banyak, ada 6. Karena Pak Harto itu menjabat lama sekali, 32 tahun. Tapi kalau Pak Habibie itu hanya menjabat singkat 1,5 tahun, seperti itu. Nah, silakan yang ingin mengabadikan momen lagi. Di sini kita sudah sampai di ruangan Presiden siapa tadi? Gus Dur atau itu cukup sakit ya, atau Abdul Rahman Wahid. Nah, di sini sudah ada koleksi pribadi dari Presiden Gus Dur. Ini ada batik asli dari Presiden Gus Dur yang dulunya sering beliau gunakan. Selain itu, di sini juga ada sarung peci asli yang dulu sering Gus Dur gunakan. Ada juga di sini salah satu jam tangan kesayangan beliau, ini asli juga yang dulu sering beliau gunakan. Dan ada kacamata asli yang dulunya sering Gus Dur gunakan. Kalau Pak Habibie tadi jabatannya hanya sebentar, 1,5 tahun, Gus Dur pun masa jabatannya juga tidak terlalu lama. Beliau hanya 2 tahun menjabat. Nah, ini ada kata-kata mutiara dari Gus Dur. Ini keren banget kata-katanya. Tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. Dan itu ada lukisan Gus Dur. Kurang lebih seperti ini. Ada yang belum tahu mungkin wajahnya Gus Dur? Kurang lebih seperti ini. Di situ ada dokumentasi foto-foto Presiden Gus Dur juga. Di situ. Oke, silakan yang ingin. Sekarang kita sudah di ruangan Presiden siapa? Sekarang? Megawati Soekarno Putri. Nah, beliau Presiden kelima Republik Indonesia. Dan beliau masa jabatannya hanya 3 tahun, teman-teman. Tidak jauh beda dengan Gus Dur dan Habibie. Dan di sini sudah ada koleksi-koleksi pribadi dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Ada kebaya beliau, ada kain batik tenun sutra, ada bintang jasa, dan lain sebagainya. Oh ya, teman-teman, ini ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau yang merekam, silakan boleh direkam. Ini bagian terpenting. Yang di belakang mungkin bisa merapat dulu, teman-teman. Yang di belakang, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Oke, boleh kita perhatiannya sebentar, yang belakang bisa merapat sebentar. Oke, nah teman-teman, di sini kami memiliki tugas atau tanggung jawab untuk memberikan julukan kepada masing-masing presiden. Saya sampaikan terlebih dahulu, julukan yang kami berikan untuk presiden pertama Republik Indonesia adalah Bapak Proklamator. Apa tadi julukan presiden? Bapak Proklamator, itu untuk Presiden Soekarno. Untuk Presiden Soeharto, ini kami beri julukan sebagai Bapak Pembangunan. Apa julukannya Pak Harto? Bapak Pembangunan. Presiden yang ketiga, Pak Habibie, ini kami beri julukan sebagai Bapak Teknologi. Apa tadi? Bapak Teknologi. Kalau presiden yang keempat, Gus Dur, ini kami beri julukan sebagai Bapak Keberagaman. Bapak Keberagaman. Nah, Bu Mega, ini kami beri julukan Ibu Penegak Konstitusi. Apa tadi julukannya Bu Mega? Oke, pertanyaannya kenapa kok Bu Mega kami beri julukan Ibu Penegak Konstitusi? Karena di eranya Bu Mega, KPK yang kerjanya nangkepin koruptor itu didirikan. Mahkamah Konstitusi itu juga didirikan di eranya Bu Mega. Pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat itu pertama kali diselenggarakan di eranya Bu Mega. Sebelum eranya Bu Mega itu nggak ada pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi ketika eranya Bu Megawati, kemudian terlaksana pemilihan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat seperti itu. Kalau Pak SBY, ini kami beri julukan sebagai Bapak Perdamaian. Kalau Pak Jokowi julukannya apa, teman-teman? Udah tahu nggak? Pak Jokowi ini belum kami beri julukan ya, teman-teman, karena beliau masih aktif menjabat. Tapi sekarang kita sedang mengkaji julukan untuk Pak Jokowi seperti itu. Oke, sampai di sini mau ditanya mungkin. Pak SBY ya, teman-teman. Sama seperti Pak Harto, Pak SBY itu dulunya adalah seorang militer. Nah, di sini sudah ada beberapa bintang jasa dan penghargaan dari Pak SBY. Kalau Pak Harto tadi jenderal bintang berapa? 5. Jenderal bintang 5 ya. Kalau Pak SBY ini beliau dulu adalah jenderal bintang 4 dari Angkatan Darat juga. Dan ini bintang-bintang penghargaannya banyak sekali. Ini diperoleh ketika beliau masih menjabat sebagai TNI maupun ketika menjabat sebagai presiden. Dan ini sudah ada baju ketika Pak SBY dulu ditetapkan sebagai guru besar di Universitas Pertahanan. Ada juga di sini koleksi kaset-kaset lagu-lagu ciptaannya Pak SBY. Jadi Pak SBY itu suka dengan musik. Ini adalah kaset-kaset atau lagu-lagu ciptaannya Pak SBY. Kalau ada yang penasaran lagu-lagu ciptaannya Pak SBY itu kayak gimana, boleh didengarkan di TV sebelah sana di belakang. Nanti silakan. Dan ada juga catatan tangan asli dari Pak SBY. Ada kacamata dan buku kerja asli dari Pak SBY. Silakan yang ingin dokumentasi lebih dekat.
Oke, sekarang kita lagi ada di Museum Zoologi buat melihat replika hewan di sini. Nah, sekarang kita lagi di kebun raya Bogor. Sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Hai guys, jadi tadi dulu ya, ngap banget, anjir. Ngambil napas dulu. Jadi masih ada di kebun raya Bogor. Ini lagi ada teman-teman cowok. Teman-teman cowok gak hebat. Daul. Nasu lagi jajan di sana noh. Capek banget sumpah. Ini mau nyewa sepeda ceritanya, cuma sepedanya habis. Itu loh. Oke. Sebenarnya di kebun raya Bogor ini lebih baik capeknya, jadi nggak terlalu banyak videoin. Ini juga nggak banyak wisata kan? Iya, nggak banyak wisata, gini-gini doang. Jadi mau bikin vlog juga sebenarnya bingung, lebih ke museum sebenarnya tadi. Cuma ya udah, oke, bye. Nanti nyambung lagi. Mereka bagai bintang yang bersinar. Aku tahu ini semua jalanmu, tapi ku akan tetap menunggumu. Jangan tinggalkan semua sendiri seperti dahulu. Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Teruslah melangkah, melupakan dirinya, tinggalkan dia untukku.